Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kali ini saya coba menganalisa beberapa saham yang akan kita bahas malam ini sesuai dengan screening list yang telah saya olah. Pertama kita coba membahas mengenai saham MTDL. Kalau kita perhatikan saham ini minggu kemarin kan naik kencang ya. Kemudian dia selalu tertahan di MA5, turun pun sedikit ya, kemudian naik lagi. Ini sebenarnya masih ada harapan ya untuk naik lagi. Kenapa? Karena dia masih masuk gelombang ini 1, 2, 3 ya, masih gelombang 3 Elliott Wave. Jadi prospeknya cukup bagus ini karena dia 2 hari udah turun. Besok kalau dia turun lagi kita ambil pelan-pelan ya. Kemudian pasang stop loss sekitar di 1990 1980 ke bawah. Bawahnya itu juga lebih bawah 1970 karena kadang-kadang bandar suka melewatkan di angka resist terbawahnya itu dilewatin sama dia biar retailer yang pasang stop loss di situ disapu sama dia. Ketika disapu sama dia dan di situ dia coba angkat lagi ke atas. Kemudian kita lihat standar deviasi dia minggu kemarin kan euforia, dia agak ngelompat tinggi dan membentuk gelombang 1 ya. Ini artinya volatilitatasnya masih ada ya, artinya masih ada sisa-sisa minggu kemarin gitu. Psikologi degree-nya dia di bawah garis merah ya, birunya itu di tengah tapi di garis merahnya di bawah. Ini artinya pasar sudah mulai lengah ya, artinya dia udah mundur ke bawah. Jadi psikologi pasar sudah mulai lengah mengenai saham ini. Biasanya ketika psikologi pasar sudah tidak terlalu memantau ini, biasanya saham ini bisa naik ke atas karena itu strategi bandar untuk mengecoh retailer. Oke, cara belinya cicil pelan-pelan ketika turun mendekati garis 2200 ya, 2000-an ya, boleh di 2200 2100 ya ke bawah boleh, tapi itu tadi harus ada pasang stop loss. Kemudian cara jualnya mungkin yang paling cepat nanti jual di 2400 atau di atasnya lagi 2500 angka tertinggi yang pernah dicapai bulan ini. Tapi secara jangka panjang sebenarnya melihat dari chartnya ini bagus ini. Jadi ini adalah masa kenaikan setelah akumulasi panjang, pelan-pelan akumulasi panjang dia. Mungkin 2 bulan 3 bulan ini akumulasinya. Jadi ini ada masa markup itu kenaikannya, tapi tetap
harus waspada pada masa markup ini. Pasti ada koreksi dikit-dikit karena bandar juga ingin merealisasikan keuntungannya, biasanya begitu. Jadi kita masuk ketika bandar mulai merealisasikan keuntungannya. Tapi tetap juga lihat harga volumenya. Kalau volumenya meningkat, dia penjualan meningkat, nah itu tanda-tanda bahaya. Tapi kalau dilihat dari sini kan tanda merah di volume itu tidak terlalu signifikan, justru banyak kan hijaunya. Jadi artinya volume dijual itu masih sedikit, tidak terlalu banyak, ya. Kemudian stokastik juga karena dia fase konsolidasi di atas, ya tidak terlalu kelihatan ya fase stokastiknya. Dia udah turun ke bawah dikit tapi tipis ya, nggak terlalu kelihatan sinyalnya. Stokastiknya juga dia di tengah ya, jadi belum ke bawah, belum ke atas. Ini artinya posisinya netral ya, karena kalau dia terlalu ke atas biasanya cenderung turun, kalau dia ke bawah cenderung naik. Tapi ini dia di tengah-tengah, jadi belum ada sinyal untuk jual atau beli untuk dari stokastik. Sekarang kita lihat dari segi yang lain. Oke, dari segi bandarmologi kelihatan bandar menjual pelan-pelan tapi nggak banyak. Net friends buy-nya juga banyak dilakukan oleh asing ya, penjualan dilakukan oleh asing, artinya asing TP di saham ini. Kemudian akumulasi distribusi juga masih kemiringannya masih naik, tapi masih ada kecenderungan turun ya. Akumulasi distribusi ini itu wajar karena bandar melakukan penjualan, realisasi kenaikan harga. Untuk volume juga sama, dia tidak terlalu menunjukkan harga volume yang tinggi. Tapi dari angka ini kan gambar ini kelihatan bahwa volumenya masih banyakkan hijaunya. Itu artinya masih aman untuk masuk. Dia juga masih di atas garis merah ya. RSI agak landai, stokastik juga sama seperti yang saya bahas tadi. Jadi perhatikan ya, saham ini buy on weakness. Jadi ketika turun dia beli, tapi belinya bertahap, jangan langsung besar di atas. Mungkin butuh 2-3 hari untuk ngambil pelan-pelan harganya. Ya, makin ke bawah makin besar volumenya, belum pembeliannya. Ya seperti yang saya jelaskan terlebih dahulu, lebih bagus menggunakan sistem piramida. Jadi di atas sedikit, bawahnya lebih banyak, bawahnya lagi lebih banyak. Kalau bisa 2 kali lipat, 3 kali lipat nih bawahnya. Mungkin bisa diambil di 4-5 titik ke bawah ya. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai saham MSIN ya, yang kemarin sempat di suspend ya. Nah, ini MSIN ini harus hati-hati yang buat punya barang, karena kelihatannya bandar melakukan penjualan di atas ya.
kelihatan melakukan penjualan di atas. Bagi yang punya, pasang stop loss ketat ya. Kalau bagi yang belum punya, tunggu koreksi dulu mungkin sekitar setengah harga, karena atau 50% Fibonacci atau 63% Fibonacci, karena ini sahamnya MNC ya, sahamnya Bakti atau Behit Sate, jadi nawarnya harus lebih ke bawah nawarnya nih, kalau bisa lebih mendekati Fibonacci-nya mendekati 100% ya. Tapi jarang sih, biasanya 63% udah maksimal biasanya. Minimal 50% setelah harga di puncak ini. Hati-hati, karena ini adalah fase kemungkinan turun. Stokastik juga di atas, jadi kecenderungannya turun. Psikologi degree juga di atas, ini artinya market lagi euforia di sini, dan ini menyentuh garis atas, upper line atas ya. Jadi hati-hati dalam ini. Kemudian standar deviasi, nah ini naikin kencang ini artinya volatilitasnya sangat tinggi nih. Tapi buat yang fast trade ini sangat cocok ini. Besok ketika dia buka turun ke bawah, mentok di 7%, ambil di batas 60, batas itu 7%, ambil, kemudian langsung pasang jual di 2-3 titik dari angka ARB-nya ya. Tapi ini hanya boleh dilakukan sekali, karena biasanya saham yang begini itu dia mantul hanya sekali, karena ini fase distribusi. Biasanya kalau kita lakukan 2-3 kali, biasanya justru nggak seperti awal lagi, bandar udah tahu. Tapi kalau misalkan besoknya lagi turun, nah bisa dilakukan lagi, jangan di hari yang sama ya. Dari Bandarmologi, iya, Bandarmologi ya dari volume sih udah bagus, tapi emang karena dia ngambil harga di harga bawah terlalu jauh, range-nya jauh, ini takutnya kita nyangkut di atas ini. Kalau misalkan kita tahan ini, harus hati-hati ini. Akumulasinya juga memang di atas. Ya itu tadi, karena sahamnya naiknya kencang, bisa jadi bandar lebih mudah distribusinya karena jaraknya kan jauh di atas. Dia pelan-pelan ngejual, sama yang dia beli juga nggak masalah ya. Itu tadi kalau yang belum punya jangan beli dulu ya, tunggu harganya koreksi. Kalau sudah punya, pasang stop loss ketat. Tapi saran saya, kalau yang ingin masuk, yang belum punya ya masuknya ya fast trade ya, nyopet dikit-dikit ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, demikian penjelasan singkat mengenai saham MSIN sama MTDL malam ini. Kalau ada pertanyaan atau ada komen yang positif, silahkan ditulis di kolom komentar.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini bermanfaat buat besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.